Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Sebelumnya Mimin mau ucapkan banyak terima kasih sama Amang Ipung 87 dari Karawang yang sudah ikhlas ngasih masukannya. Saya terus ya Mang, semoga dilancarkan terus rezekinya, amin. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Violet tahun 2011 yang disutradarai oleh Taylor Sheridan, menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di dalam eksperimen gila di mana rasa sakit adalah satu-satunya tiket untuk mereka agar bisa keluar hidup-hidup dari rumah maut tersebut. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan dengan seorang pria yang terbangun dari tidurnya pun terkenyut saat melihat seluruh tubuhnya sudah terikat di atas meja bedah. Lalu diperlihatkannya kita kawan, seorang dokter yang tanpa basa-basi langsung menggores dadanya hingga membuatnya meringis kesakitan ini sampai mengeluarkan cairan dari dalam kepalanya. Dan yang bikin kita bertanya-tanya, apa gunanya cairan tersebut untuk obat-obat yang dibuat oleh dokter ini. Kini cerita berpindah lagi ke dalam hutan dengan sepasang kekasih bernama Nick dan Tyler, lalu diikuti dengan kedatangan temannya bernama Tony bersama pacarnya yang bernama Kai ini mengajak mereka untuk segera pergi dari hutan ini setelah menikmati akhir pekan pun bergegas mengemasi barang-barang mereka. Dan tanpa Nick ketahui, Kia menyelipkan sesuatu di sepatu milik Tyler ini pun Tony langsung mengajak mereka untuk bergegas memulai perjalanan. Setibanya di pom bensin, Tyler pun langsung pamit ke kamar mandi. Kemudian diikuti dengan kedatangan janda pirang yang semlehoi bernama Diana ini meminta izin kepada Nick agar memberikannya tumpangan pun tanpa basa-basi langsung menyetujuinya. Tapi ternyata Tyler yang mendengar percakapan mereka tadi membuatnya kesal dan melarang Nick untuk membawanya pun mengatakan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, sang pencipta juga akan mempermudah urusannya. Mendengar hal itu, Taylor yang tak bisa berkata-kata pun mengizinkannya, meski terlihat jelas kesal di raut wajahnya. Singkat cerita, sampailah mereka di depan mobil Diana yang kehabisan bensin ini pun langsung berpamitan dan meminta Nick untuk menunggunya karena ada sesuatu yang ingin ia berikan. Sebagai ucapan terima kasih pun semakin membuat Taylor marah kepada Nick yang terlalu baik kepada wanita tersebut. Tersadar dari pingsannya, Nick dan teman-temannya pun dihadapkan dengan 5 orang yang salah satunya bernama Greg ini langsung mengambil sesuatu kemudian mendekati Kia yang tanpa permisi langsung menggunting kukunya pun membuatnya meringis kesakitan, sehingga Tony yang tak terima melihatnya pun langsung menghajar Greg tanpa ampun di depan teman-temannya. Setelah memisahkan mereka, Nick yang menanyakan keberadaan mereka pun langsung diajak oleh Sam untuk melihat sesuatu yang akan menjawab pertanyaan itu, sehingga nantinya tak ada dusta di antara mereka. Di sini Sam memperlihatkan kepada Nick dan teman-temannya video Acil Bayah yang menjelaskan bahwa mereka telah diculik dan dijadikan bagian dari sebuah eksperimen. Lalu ia mengatakan satu-satunya cara agar bisa keluar dari tempat ini harus mengumpulkan cairan yang ada di kepala mereka dalam jumlah yang sudah ditentukan. Dan cairan tersebut hanya bisa dihasilkan saat seseorang merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan parahnya lagi kawan, Acil Bayah memberitahukan kalau mereka hanya mempunyai waktu
waktu 22 jam untuk mendapatkan cairan tersebut. Namun jika gagal memenuhi target itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa keluar dari dalam rumah ini dengan selamat. Setelah menonton video tadi, Tony yang mengatakan video itu palsu pun mengajak mereka untuk mencari jalan keluar yang langsung dikasih paham oleh Sam kalau rumah ini dikelilingi plat baja sehingga sangat sulit untuk mencari celahnya. Lalu Tara mengatakan kalau cairan yang dikatakan Acil Bayat itu benar adanya di dalam otak mereka bernama zat serotonin untuk dijadikan bahan eksperimen manusia sebagai campuran pembuatan narkoboy. Sehingga jalan satu-satunya Tara mengatakan kalau mereka harus bekerja sama agar bisa keluar dari tempat ini. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, Sam mengajak mereka agar bekerja sama dengan cara bergantian untuk saling menyakiti. Mendengar hal itu, Julian yang tak mau melakukannya pun seketika seperti orang kerasukan. Bahkan berusaha melepaskan alat yang ada di belakang kepalanya pun seketika membuat presentasi cairan yang dibutuhkan itu naik menjadi 2%. Namun saat Julian melepaskannya dengan paksa, membuatnya tiwas sekaligus menurunkan presentasi cairan yang harusnya mereka dapatkan. Demi kemaslahatan bersama, Greg merelakan dirinya dijadikan samsak hidup oleh mereka pun hanya bisa menahan sakit dan menikmatinya saja. Namun sialnya kawan, usaha yang mereka lakukan tak sesuai dengan harapan dan masih jauh dari angka yang harus dicapai, sehingga membuat mereka kembali frustasi dengan keadaan ini pun mencari solusi yang lebih efektif agar semua berjalan sesuai harapan. Sementara Tara justru ingin tetap melakukan hal yang sama kepada Greg yang hanya bisa pasrah saat mereka membaringkannya di atas meja. Di sini Mimin jadi bertanya-tanya ya kawan, kenapa si Tara ini sangat-sangat berhematnya melakukan itu kepada Greg yang tanpa henti meski sudah melihatnya meringis kesakitan, yang padahal mereka semua tak berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan parahnya lagi, ia pun tega-teganya melakukan tindakan yang lebih fatal ke salah satu kaki Greg ini pun langsung dihentikan oleh Nick yang melihat perbuatan Tara itu sudah keterlaluan. Di sini lagi-lagi Sam yang tak ingin membuang-buang waktu pun mengajak mereka untuk tetap pada rencana setelah tak mungkin lagi menjadikan Greg sebagai bahan untuk memenuhi pencapaian presentasi cairan yang harus didapatkan. Mendengar hal itu, Lisa menyarankan agar melakukan pengundian untuk mengetahui giliran siapa selanjutnya dan membuat kesepakatan agar tak melakukan hal yang berlebihan seperti Tara tadi. Demi menjaga keharmonisan dan kerjasama di antara mereka tetap terjalin, Kai dan Lisa menggunakan pecahan piring ini untuk dijadikan nomor undian yang akan mereka pilih satu persatu pun mulai melakukannya. Lalu saling memperlihatkan nomor urutan mereka masing-masing. Dan akhirnya Sam menjadi orang selanjutnya yang menjalankan tugas pun tanpa banyak basa-basi langsung mengajak mereka untuk melakukannya. Sebelumnya Mimin minta maaf lah kawan kalau ada bahasa ulun, bahasaku yang kurang pas, soalnya sekarang aturan ketat takutnya nanti kena pembatasan. Jadi misalnya ada bahasa yang harusnya Mimin perjelas detailnya, sekarang Mimin agak kurangi sikit-sikit ya. Oke, kita lanjut ke laptop ya kawan. Tony yang mulai memegang setrika ini pun langsung menggosokkannya kepada Sam yang hanya bisa meringis pun membuat perubahan drastis pada presentasi tersebut. Lalu dilanjutkan dengan Nick yang menggunakan tang ini langsung memotong kukunya Sam pun akhirnya berhasil melakukan tugasnya dengan baik.
Melihat Taylor yang menangis di pojokan, Lisa mencoba menenangkannya dan mengatakan semua ini pasti berlalu. Meskipun dirinya sendiri mengungkapkan juga tak berani melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sam. Lalu saat Taylor mengatakan kalau di Hamidun hasil peraduan mekaniknya bersama Nick itu pun disarankan oleh Lisa agar memberitahukannya setelah Nick melewati gilirannya nanti. Tyler yang teringat dengan obat kuat penghilang rasa sakit yang diberikan oleh Kai kepadanya pun langsung mendatangi Nick dan memberikannya tanpa diketahui oleh mereka. Lalu Tara yang meminta Sam untuk melakukannya pun tak sanggup dilihat oleh Taylor yang hanya bisa menahan kesedihannya. Tapi sialnya kawan, apa yang mereka lakukan tak mendapat hasil yang sama seperti Sam tadi. Sehingga mau tak mau, Tara menggunakan cara ekstra agar mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Saat giliran Lisa yang tak sanggup melakukannya pun didatangi oleh Tara dan Sam yang mengatakan badai pasti berlalu pun mau tak mau mengeluarkannya dengan paksa, lalu melakukan apa yang sudah disepakati bersama kepadanya. Sementara di sini Taylor yang akhirnya mengatakan kepada Nick kalau dia mengandung hasil kerja keras mereka pun diikuti dengan kedatangan Tara untuk menjemput Taylor yang akan menjalankan tugas selanjutnya. Di sini Nick melakukan koordinasi kepada mereka agar tugas yang Taylor dapatkan diberikan kepadanya saja. Mendengar hal itu, Lisa yang mengatakan kalau Nick hanya mendapatkan 6% dari tugasnya. Lalu Tara yang mendengar percakapan mereka di dalam kamar tadi pun menanyakan kepada Taylor apa yang sudah ia berikan kepada Nick. Itu pun mengatakan kalau ia memberikan obat kuat agar Nick tak merasakan sakit pada dirinya. Mendengar percakapan mereka, Greg yang meminta obat itu diberikan kepadanya pun dihalangi oleh Tara yang langsung diberi bau mentah oleh Tony. Lalu setelah Nick memberikan obat tadi kepada Greg, ia pun bergegas meminta Tony agar menyelesaikan tugas yang harusnya dilakukan oleh Taylor pun menolaknya. Karena Tony melihat kondisi Nick yang sudah sempoyongan sehingga ia pun mengajak Kai dan Taylor yang mau tak mau harus melakukannya. Melihat air panas yang mendidih, Tony terus menyemangati Kia dan Taylor untuk bersama-sama melakukan tugas yang sudah disepakati demi bisa keluar dari rumah penderitaan ini hidup-hidup. Astaga naga, Kia yang tak melakukannya hanya melihat Tony dan Taylor itu, diikuti kedatangan Tara yang langsung menyerang Tony tanpa memikirkan nasib mereka. Lalu saat Kai ingin menolongnya, tersadar dari pingsannya, Tara yang bersikap ramah pun tak membuat mereka iba karena perbuatannya yang sedari awal lebih mementingkan egonya sendiri, dan kali ini mereka akan melakukan kepadanya lebih dari kesepakatan. Mendengar hal itu, Tara yang esmoni ini pun langsung melayangkan pisau dapur tepat mengenai Kai. Melihat Kia yang sudah tak bernyawa, Tony yang marah ini langsung ditenangkan oleh Nick karena jika menghabisinya justru hal yang sia-sia. Lalu Tony pun tanpa basa-basi bergegas memberikan apa yang seharusnya Tara dapatkan. Bahkan mereka sepakat untuk melakukannya lebih dari apa yang sudah ditentukan, sekaligus memberikan pelajaran kepada Tara atas semua yang sudah ia lakukan kepada Kia dan Greg sebelumnya. Masih membutuhkan 16% lagi, mereka yang berpacu dengan waktu pun sepakat untuk melakukannya lagi secara bergantian. Hingga akhirnya tercapailah apa yang sudah mereka perjuangkan habis-habisan. Lalu Acil Bayah pun langsung mengarahkannya untuk melepaskan alat yang ada di leher mereka.
Sam yang lebih dulu keluar setelah melepaskan alat tersebut langsung diikuti dengan Tony yang juga membantu Tara yang sudah terlihat lemah tak berdaya. Lalu yang membuat Tony tak bersemangat saat ingin membawa Kia orang yang dicintainya kini sudah tak bernyawa pun bergegas keluar dari dalam rumah ini. Namun entah kenapa Nick yang mendengar suara teriakan Tony itu pun langsung diminta oleh Taylor untuk segera menyusulnya. Astaga naga, betapa terkejutnya Nick ini kawan saat melihat Sam yang kita ketahui tak pernah terjadi konflik dengan mereka justru melakukan semua ini. Sementara di sini Taylor yang berusaha membawa Greg keluar pun menolaknya karena jika dia hidup pasti ada seseorang yang akan mencarinya. Mendengar hal itu, Taylor yang menanyakannya pun Greg mengatakan kalau sebenarnya ia dan Julian ingin menjual Lisa dan Tara di tempat ini, tapi justru ia juga ikut menjadi korban, sehingga terungkap ya kawan kenapa Tara begitu bersemangat untuk menghabisi Greg di awal film tadi. Dan meski mengetahuinya Taylor yang tetap ingin menolongnya Greg ini ternyata sudah tewas, sehingga menyebabkan presentasi cairan itu kembali turun pun membuat Taylor panik bukan kepalang. Kita kembali lagi dengan Nick yang mengetahui kalau Sam adalah dalang dari semua ini pun memperlihatkan Taylor kepada Nick yang kembali berjuang menyakiti dirinya sendiri demi mengembalikan presentasi cairan itu agar bisa keluar dari tempat ini pun akhirnya berhasil. Namun sungguh sayang kawan, Sam langsung mengaktifkan program di alat tersebut untuk menghabisi mereka. Tapi untung saja Nick yang masih merasakan efek obat yang diberikan Taylor kepadanya pun masih mampu mengontrol dirinya. Lalu saat Sam mendekati Nick yang sudah lemah tak berdaya ini, meski tertatih-tatih, Nick berusaha menyuntikkan zat kimia dari tabung yang telah dikumpulkan oleh teman-temannya yang sudah tewas ke tubuhnya sendiri. Lalu bergegas keluar dari dalam rumah penderitaan ini seorang diri dan harus merelakan Taylor yang sudah tak bisa lagi diselamatkannya. Beberapa bulan berlalu, kini kita diperlihatkan dengan Nick yang sudah pulih ini tak melaporkan kejadian waktu itu kepada polisi, tapi justru kembali mendatangi pom bensin yang waktu itu menjadi tempat Diana mencari korban-korbannya pun sekarang giliran Nick lah yang akan membunuhnya. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.